Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman kelas 4B yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengendalian internal dalam Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Anissa Khairiah dengan NIM 630302100558. Yang kedua, Putri Fazilatul Iza dengan NIM 630302100060. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Aulaya Ambarokatina dengan NIM 630302100061. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan tentang pengertian dari pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu batasan-batasan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan dalam mengendalikan setiap kegiatan proses bisnis agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku dan memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang tidak diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Sistem pengendalian internal artinya tanggung jawab manajemen sebuah organisasi. Tanggung jawab manajemen mencakup pembuatan serta pemeliharaannya. Sistem pengendalian internal harus dirancang secara memadai, yang mana artinya sinkron dengan kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Manajemen mempunyai tanggung jawab menyediakan berita yang konkret bagi para pemegang saham, investor, kreditor, serta semua pihak yang berkepentingan menggunakan organisasi yang dipimpinnya. Jenis-jenis pengendalian internal dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengendalian internal komputerisasi dan pengendalian internal tradisional atau manual. Pengendalian komputerisasi. Pengendalian ini secara khusus berkaitan dengan lingkungan, teknologi, informasi, serta pengendalian teknologi. Pengendalian komputerisasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berkaitan dengan keseluruhan entitas, contohnya seperti pengendalian atas sentra data, database organisasi, pengembangan sistem, serta pemeliharaan program. Pengendalian perangkat lunak atau pengendalian aplikasi memastikan integritas sistem khusus seperti pemrosesan pesanan penjualan, utang dagang, serta software gaji. Selanjutnya ada pengendalian tradisional atau manual. Dalam pengendalian ini ada 6 pembagian kategori. Yang pertama, ada otorisasi transaksi, digunakan untuk memastikan bahwa semua materi transaksi yang diproses oleh sistem informasi tersebut valid dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang kedua, ada pembagian tugas, yang mana artinya rancangan pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas atau kegiatan dari perusahaan. Yang ketiga, ada supervisi. Supervisi bertujuan untuk mengatur dari semua proses atau kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, ada record akuntansi. Bertujuan untuk memberikan jejak atau riwayat keuangan suatu perusahaan atau organisasi dan juga menyediakan audit untuk kegiatan ekonomi. Contohnya ada dokumen sumber data, buku besar, penjurnalan, pengauditan dan lain sebagainya yang tentunya tidak asing dalam bahasa akuntansi. Yang kelima ada control access. Control access digunakan untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang diotorisasi dan memiliki akses ke aset perusahaan. Yang keenam, ada verifikasi independen. Terhadap sistem akuntansi dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan dan salah penafsiran dengan pengecekan ulang oleh orang lain yang independen. Jadi, ini untuk mengawasi pengendalian internal. Lalu, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan serta bertanggung jawab atas sistem pengendalian adalah 1.
Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua, Chief Financial Officer atau SVO. Yang ketiga, ada Controller atau Director of Accounting and Financial. Yang keempat, ada Internal Audit Committee. Selanjutnya, contoh kasus pengendalian internal yaitu ada sebuah toko yang memasang mesin kasir yang dapat merekam dan menunjukkan pembayaran dari pelanggan serta dapat mengeluarkan bukti pembayaran berbentuk struk pembayaran yang diberikan kepada pelanggan, merupakan bentuk contoh dari efektivitas pengendalian internal. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa dan Mbak Putri yang telah menjelaskan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.